Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursaumi Septanti dari SMK 3 Bogor akan membuat video pembelajaran mengenai teks anekdot dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kalian pernah mendengar tentang teks anekdot? Mungkin memang ada yang sudah tahu, ada juga yang tidak tahu. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat, yang lucu dan mengesankan, yang mengandung sindiran atau kritikan. Tadi kita dengar penjelasan mengenai pengertian teks anekdot. Selanjutnya itu, apa sih ciri-ciri dari teks anekdot? Yang pertama sudah jelas ceritanya lucu dan menarik. Yang kedua bersifat menyindir atau mengkritik. Yang ketiga yaitu bersifat mengesankan. Yang keempat yaitu menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. Yang tadi yaitu pasti mengandung pesan moral. Setiap teks pasti mempunyai strukturnya. Kita bahas tentang struktur teks anekdot. Ada beberapa ahli yang menggolongkan struktur teks anekdot itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Isinya itu latar belakang terjadinya peristiwa yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu pemunculan masalah yang dialami tokoh sampai puncak masalah atau klimaks. Yang ketiga, evaluasi. Ini adalah bagian akhir cerita atau disebut koda yang berisi pesan moral yang dapat dipetik. Ada juga beberapa ahli bahasa menjelaskan bahwa struktur anekdot itu ada 5. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi berisi pembuka atau prolog. Yang kedua yaitu orientasi. Ini merupakan awal peristiwa. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini menjadi puncak masalah di dalam teks anekdot. Biasanya berisi sindiran. Yang keempat yaitu reaksi, yaitu tanggapan tokoh lain terhadap krisis. Yang terakhir, kelima, yaitu penutup atau epilog. Biasanya ini kembali ke situasi awal. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri atau kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Ini menyatakan peristiwa yang telah lampau. Kedua yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris itu yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, pentingkah belajar untuk dirimu sebagai pelajar? Yang ketiga yaitu konjungsi waktu. Contohnya, ketika, setelah, lalu, kemudian, saat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kata kerja aksi. Contohnya, membaca, mengambil, mengepel, dan lain-lain. Yang kelima yaitu kalimat perintah. Contohnya, kejarlah cita-citamu setinggi langit. Yang keenam adalah kata seru. Contohnya, oh, ah, ih, aduh, wah, amboy, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kalimat sindiran. Kalimat sindiran merupakan ciri khas dari teks anekdot. Ini bisa berupa idiom, antonim, perumpamaan, peribahasa, ataupun majas. Baiklah, ini adalah contoh teks anekdot. Kalian bisa membacanya? Coba dilihat lagi. Baik, kita akan menganalisis struktur teks anekdot dari contoh teks anekdot barusan. Yang pertama, abstraksi. Abstraksinya yaitu di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Yang kedua, orientasi. Di sini dinyatakan bahwa Udin dan Tono sedang berbincang-bincang.
Yang ketiga yaitu krisis. Krisisnya yaitu berupa kalimat sindiran. Ya, kalau dia berdiri, takut kursi yang diduduki orang lain. Yang keempat yaitu reaksi. Reaksinya bentuknya adalah tanda tanya. Tanda tanya mengartikan bingung. Yang terakhir yaitu koda. Akhirnya mereka berdua meneruskan makannya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, yaitu di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Kedua yaitu kalimat retoris. Ternyata di teks tersebut tidak ditemukan kalimat retoris. Yang ketiga yaitu konjungsi waktu, sama dengan kalimat retoris, tidak ditemukan juga. Yang keempat yaitu kata kerja aksi, itu berbincang-bincang, mengajar, berdiri. Selanjutnya yang kelima yaitu kalimat perintah, tidak ada juga di teks anekdot tersebut. Yang keenam yaitu kata seru, tidak ditemukan juga kata seru. Terakhir kalimat sindiran. Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itulah akhir dari menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot. Semoga kalian melatihnya ya dan semangat untuk belajar. Terima kasih.